Bahasa apa ya? Ya gini, intinya saya melaporkan bahwa alhamdulillah tugas di Jakarta telah selesai. Terima kasih atas support, atas bimbingan yang selama ini beliau berikan sebagai presiden kepada gubernur, dan kami bersyukur bahwa program-program di Jakarta berjalan dengan baik. Itulah yang kami laporkan, dan saya sampaikan juga sudah berbicara dengan PJ gubernur dan menyampaikan kepada PJ apa-apa saja yang bisa kami support, kami dukung. Itu aja inti pembicaraannya. Pamitan, karena ini saya melihat ini adalah adab, ini adalah etika. Apabila kita sudah selesai, maka kita melaporkan kepada yang menjadi atasan, dan atasan gubernur dalam konteks pemerintahan ada pemerintah pusat yang dipimpin oleh Bapak Presiden. Apalagi saya bertugasnya di ibu kota. Bahkan kalau di ibu kota ini ada tamu negara pun gubernur ikut menjemput, gubernur ikut, itu otomatis karena ini bagian dari ibu kota. Jadi saya menjaga etika, saya menjaga adab dengan ketika selesai melaporkan. Itu aja sih. Selain pamitan Pak, pamitan. Itu aja cukup. Artikel itu akhirnya dalam tanda kutip terpaksa saya tulis setelah dua hal itu saya lakukan. Jadi menganalisis dari berbagai informasi, kalau orang sebut informasi A1 lah, yang begitu. Ada yang langsung dari pihak A1 ya. Informasi dari pihak yang langsung mengalami, ada yang kalaupun tidak langsung saya verifikasi karena sumbernya kemudian banyak begitu. Dan saya juga surprise karena ternyata yang baca di web ya itu hampir, kayak tadi pagi 4.500-an untuk satu artikel panjang. Itu menurut saya sudah sangat banyak. Bukan hal baru bagi kami, memang begitu. Cuman memang tidak ada yang menyampaikannya terbuka. Jadi apa yang sudah ada terjadi di ruang-ruang tertutup itu sekarang diinformasikan ke publik lewat tulisan Mas Denny. Begitu saja. Jadi satu pun tidak ada yang membantah, bahkan ada yang mengkonfirmasi begitu. Misalnya ketika saya menulis ada partai yang saya ajak kerjasama untuk, kalau Pak Jokowi ini kan seorang eksekutor, ya, dia pokoknya begitu dia lihat ini harus jalan ya dieksekusi. Kalau Anies kan ini tidak, malah eksekusi yang dilakukan itu kan terkesan insidentil. Misalnya mengatasi soal banjir, itu kan kesannya insidentil ya. Bagaimana kan ini kan harus dibuat satu perencanaan. Bagaimana kita tiba-tiba kok bangun sumur resapan misalnya. Dari mana? Ini nggak pernah dibicarakan. DPR-nya juga mungkin nggak tahu. Ya. Nah jadi kalau begini ini bahaya gitu. Nah makanya di situ saya melihat salah satu dia menjadi antitesisnya Pak Jokowi seperti itu. Anies berhasil pancing Menteri Jokowi marah. Publik jadi cerdas. Elektabilitas adalah perlu, tetapi bukan satu-satunya syarat seorang pemimpin. Justru kapasitas dan kapabilitas lebih utama karena yang akan membentuk karakter kepemimpinan Indonesia mendatang. Dua unsur tersebut bisa Anda bayangkan seorang presiden menjadi tuan rumah sebuah perhelatan yang melibatkan puluhan kepala negara, tetapi sang kepala negara tuan rumah tersebut seperti kesepian di tengah keramaian hanya karena sulit berkomunikasi dan keterbatasan dalam berbahasa. Padahal dalam acara-acara penting justru di sesi non-formal bisa jadi ide besar, gagasan orisinal bisa lahir, dan solusi kreatif bisa tersampaikan secara humanis. Akhirnya negara tuan rumah hanya sukses sebagai panitia. Anies Rashid Baswedan sudah memulai tradisi baru dalam perhelatan menjelang Pilpres 2024. Adu gagasan diharapkan jadi tradisi dan Anies sudah memulainya saat pidato politik di acara relawan di Istora Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu. Kritikan Anies belum sampai kepada sejumlah proyek strategis nasional yang mercusuar seperti Ibu Kota Negara, IKN, dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Anies baru mengkritik kebijakan subsidi untuk mobil listrik. Dalam kesempatan tersebut, Anies mengatakan,
subsidi mobil listrik tidak tepat sasaran karena hanya dinikmati kalangan mampu. Selain itu, subsidi juga hanya akan menambah kemacetan. Justru Anies mengusulkan subsidi tersebut lebih tepat disalurkan untuk kendaraan umum dan angkutan massal. Tak berselang lama, reaksi pun datang dari para pejabat di lingkungan pemerintahan Jokowi. Reaksi yang cukup emosional datang dari Menko Maritim dan Investasi yang selama ini sangat gigih memperjuangkan subsidi mobil listrik. Dari mulut Luhut sampai keluar pernyataan, siapa yang berkomentar, "Saya nggak tahu itu, nanti suruh dia datang ke saya. Nanti biar saya jelaskan bahwa itu nggak ada, benarnya nggak benar omongannya itu." Reaksi yang sama juga datang dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Kumpulannya hampir sama, subsidi mobil listrik adalah tren global. Anies Rashid Baswedan telah berhasil memancing para pejabat di lingkungan pemerintahan Jokowi berkomentar. Sebagai pembuat regulasi, mereka pun berdalih dengan argumennya. Perdebatan ini juga memancing pendukung subsidi mobil listrik dan juga yang menolak saling adu argumen di media sosial. Yang mengejutkan, komentar publik atau netizen di kolom komentar sejumlah media daring. Komentar netizen tidak hanya soal konflik kepentingan elit di lingkungan pemerintahan Jokowi, tetapi juga soal mobil listrik yang tidak efektif menekan emisi karbon. Siapa sebenarnya pemain mobil listrik? Netizen pun menyebut Luhut Binsar Panjaitan, Muldoko, Abu Rizal Bakri, dan pengusaha lain yang juga memiliki keterkaitan dengan para pembuat kebijakan. Netizen juga memberikan alasan lain yang ilmiah. Mobil listrik juga belum tentu menjadi kendaraan yang dapat mengurangi emisi karbon dan ramah lingkungan. Sebaliknya, justru sangat destruktif merusak lingkungan. Selama sumber listrik untuk mengisi baterai bersumber dari energi fosil, seperti solar dan batu bara, menekan emisi karbon dan ramah lingkungan hanya jargon tanpa nilai. Sama saja seperti jualan mobil pada umumnya. Belum lagi cara penambangan nikel di Indonesia yang sangat brutal. Hutan hilang, gunung tanggal ini yang tersisa lumpur yang memenuhi sungai dan lautan. Tidak seperti penambangan nikel ramah lingkungan seperti yang dilakukan Finlandia. Pancingan perdebatan yang dipicu pernyataan Anies ini sangat penting agar publik cerdas dan bijak dalam menyikapi subsidi mobil listrik. Dan yang terpenting, tepat sasaran dan bermanfaat. Sikap Amerika Serikat mengucilkan Indonesia dalam kesepakatan terkait nikel menandakan ada masalah dengan pengelolaan nikel tersebut. Indonesia termasuk negara terbesar cadangan nikelnya bila dikucilkan Amerika. Berarti ada kesalahan yang fatal. Pasar nikel dunia memang dikuasai Cina, namun pelan-pelan dominasi itu bakal terdistruksi oleh produksi nikel di Skandinavia, terutama Finlandia. Cadangan nikelnya sangat besar. Dari satu negara itu saja bisa menyediakan nikel untuk 1 juta unit mobil listrik setahun di Eropa. Dari mulut Luhut sampai keluar pernyataan, siapa yang berkomentar, "Saya nggak tahu itu, nanti suruh dia datang ke saya. Nanti biar saya jelaskan bahwa itu nggak ada, benarnya nggak benar omongannya itu." Reaksi yang sama juga datang dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Kumpulannya hampir sama, subsidi mobil listrik adalah tren global.